Baik, lanjut ya. Faslun. Ini satu pasal. Fima yata'allaqu bil mayyiti, menerangkan hal yang terkait dengan pengurusan mayit. Min ghuslihi dari memandikannya, wa takfinihi dan mengkafaninya, wassalati alaihi dan mensalatkan mayit, wa dafnihi dan menguburkannya. Wa yalzamu fil mayyiti, dan wajib dalam hal pengurusan mayit itu arba'atu asya'a, 4 hal. Gusluhu, memandikannya, wa takfinuhu dan mengkafaninya, wa sholatu alaihi dan mensolatkan mayit, wa dafnuhu dan membungkus mayit. Hukumnya pengurusan mayit ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya dosa satu kampung kalau tidak ada yang melakukannya. Tapi kalau ada satu saja orang yang melakukannya, maka dosa yang tadi satu kampung, orang satu kampung itu gugurlah dosanya. Salat berjamaah di satu kampung ini hukumnya fardu kifayah. Jadi lamun masjid itu kosong satu waktu, berarti sakarang indah dosa kabeh. Juhur tak aya nu berjamaah di masjid ieu, berarti sakarang indah dosa semua. Tapi aya di dieu anu berjamaah duaan ngumpul. Misalkan kami jeung Furqon, 2 orang ini menggugurkan dosa yang harus ditanggung oleh satu kampung ini. Hebat tak anu salat yang mantap. Salat di. Nah, fardu kifayah itu gitu. Kalau ada mayit yang tahu cuma seorang, maka si orang itu wajib. Nah, hukumnya beda. Wajib melasarahnya. Oh ya, mana apa? Ini nggak ada orang di hutan lah, di mana, di kampung itu. Ayah mayit yang tahu sendiri, ya dia wajib mengurusi. Ngan lamun di urang mah ayeuna ulah kitu, bisi eta jelema maut kunaon gitu. Bener teu? Salah-salah nanti kita yang disangka. Tetap harus lapor. Tapi ieu mah hukum secara teori, kalau ada satu kampung ada orang meninggal satu orang saja, itu berarti orang yang tahu itu wajib. Tapi ini khusus bagi mayit yang muslim, bukan orang yang sedang ihram atau orang yang mati syahid. Kalau orang yang sedang ihram lagi hajian nih, kemudian meninggal orang hajian meninggal, itu pengurusannya tidak 4 begitu. Jadi pengurusannya beda. Itu tetap pakai ihram. Oke, diterangkan. Adapun mayit orang kafir
haram menyolatkannya, baik itu kafir harbi ataupun kafir zimmi. Kafir harbi itu orang kafir memerangi Islam. Kafir zimmi orang kafir berdampingan dengan orang Islam. Saya ulangi, orang kafir harbi itu orang kafir memerangi orang Islam. Kafir zimmi orang kafir berdampingan dengan orang Islam. Tapi boleh memandikannya orang kafir itu, tadi dua itu. Boleh memandikannya saja. Boleh. Dan wajib membungkus kafir zimmi dan menguburkannya. Ada tetangga kita, misalkan orang non-muslim meninggal, wajib dikafani itu, dikafani, dibungkus maksudnya, diurus lah. Kemudian dikuburkan. Ya tergantung agamanya, jangan main bungkus aja. Ya kan, maksudnya dibungkusnya diurus lah ya. Ya kalau misalkan orang Kristen kalau meninggal biasanya pakai hias laki-laki ya. Kalau orang yang lain juga sama ya, pakai baju bagus, kemudian dikuburkan saja. Tetapi berbeda dengan kafir harbi dan orang murtad. Orang kafir harbi mah dan orang murtad mah itu tidak usah dibungkus, tidak usah dikuburkan. Waduh, dipicu itu. Ya orang demi kesejahteraan bersama, ya kita nggak usah begitu. Mau dibuang kemana? Nggak boleh, nggak boleh. Ini hukum ya, boleh. Tetapi cukup. Ya ini kan dalam keadaan, kalau dulu mah ya harbi kan orang yang merangin kita, maksudnya gak usah diurus, sudah mau masukin aja kubur gitu, mau merangin kita. Tapi niatnya bukan menguburkan dia, tapi untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Adapun orang yang orang yang sedang ihram, apabila dikafani maka jangan ditutup kepalanya dan wajahnya. Orang yang sedang ihram meninggal, jangan ditutup kepalanya dan wajahnya. Perempuan itu, yang perempuan itu wala wajhul muhrimati, dan jangan menutup wajah yang perempuan. Karena pakaian ihram itu kan kayak gitu tuh ibu-ibu. Jadi jangan ditutup. Ya kan? Adapun orang yang mati syahid itu tidak disolatkan. Nah, lanjut nih ya. Wasnani, ada dua kelompok. La yubsalani, tidak usah dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak usah disolatkan bagi dua orang ini. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikina, orang yang mati syahid dalam pertempuran melawan orang musyrik. Itu enggak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Lagi berkecamuk perang, ya, berkecamuk perang antara pasukan Islam dengan pasukan musyrik, ya, seperti zaman Nabi dulu. Kemudian matinya karena memang dibunuh musuh, atau memang dibunuh oleh temennya.
kebunuh salahan. Jadi baturna teh kan kakarak milu perang teh arek nyabot musuhna kena baturna maut. Nah, misalkan. Nah, itu yang begitu. Atau misalkan pakai senjata itu malik ke mereka. Ah. Atau dia misalkan jatuh dari kendaraannya, dari kudanya. Nah, itu Mas. Atau semacamnya. Tapi kalau dia mati setelah selesai perangnya, kemudian dia ada luka-luka, ya kan? Kemudian dia ada luka-luka, kemudian dia meninggal, maka itu tidak termasuk syahid. Gitu gini kan? Ah, dijawab juga. Menurut kitab Al-Azhar. Demikian pula kalau orang mati ketika memerangi pemberontak atau mati dalam perang tetapi bukan karena perang. Mati dalam perang tapi bukan karena perang. Contoh, nyaker perang, berperang, ngap. Oh, berarti banyak aku penyakit kan? Ya, udah sakit. Udah sakit. Nah, sekali lagi ini orang yang sakit ketika pertempuran dengan orang musyrik, bukan orang kemudian bawa bom kemudian ngebom Jakarta, Bali. Eta mah payah sahid mah. Lain sahid lain, bukan sahid itu. Ada orang itu pakai apa namanya itu? Bom bunuh diri, datang ke hotel JW Marriott tuh. Dianggapnya anu JW Marriott itu orang Amerika. Apaan didinya teh aya pegawai. Aya naon teh chef, koki, aya pelayan, aya karyawan hotel. Kan orang Islam kayaknya enggak sah itu. Itu jauh enggak ada yang namanya sahid begitu, enggak ada. Atau misalkan di Kuta Bali itu di kafe dia bawa bom masuk ke kafe, kemudian orang mulai diledakkan, dia meledakkan diri sendiri, orang meledakan. Itu bukan mati syahid, itu mati konyol. Kenapa? Karena orang yang dibomnya itu bukan orang yang sedang berperang. Orang lagi sedang minum kok. Orang lagi minum. Kemudian dibom. Enggak lagi perang. Itu enggak sahid, itu enggak masuk sahid. Itu ngaco. Jadi bohong. Atau yang kemarin tuh di jalan tol, nggak ada cerita sahid itu, padul itu, narasi aja. Wasiktul ladzi lam yastahilla sharikhan. Dan yang kedua, orang yang tidak usah dimandikan dan disolatkan adalah bayi yang meninggal ketika dalam kandungan. Karena dia belum berteriak-teriak atau belum nangis. Ya. Tetapi kalau dia sudah nangis, keluar nih nangis, ya, atau misalkan ngejejerit ya, gitu, fahukmul kabir, maka hukumnya seperti orang dewasa itu. Jadi ini mah maksudnya bayi yang meninggal ketika dalam kandungan itu tidak usah di apa tadi itu tidak usah dimandikan dan disolatkan. Itu ya. Eta sudah surga itu soalnya itu anak orang surga.
Lumayan, teruskan. Panjang itu dah. Bacaan. Wa yuksalul mayyitu, dan dimandikan mayit fitron 3 kali. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidron, dan ada pada basuhan pertama itu daun bidara. Wa fi akhirih syai'un min kafurin, dan di akhirnya sesuatu yang bersifat apa namanya itu, kapur barus ya. Wa yukaffanu, dan dikafani fi salasati aswabin bidin, dan dikafani dengan 3 lapis kain putih. Laisa fiha qamisun, tidak termasuk di dalamnya gamis dan wala imamatun dan sorban. Jadi jenazah itu dikafani 3 lapis. Nah, kalau mau pakai baju dulu ya gamis itu, dan biasanya sorbannya, nah itu tidak dihitung 3 lapis, berarti sama hitungnya bisa 4 lapis atau 5 lapis. Wal mar'atu fi khamsati aswabin bidin, sementara mayit perempuan itu menggunakan 5 lapis. Jadi 5 lapis teh rincian anak ya, biasanya kalau perempuan pakai itu teh apa ya, pakai pertama pakai kerudung, tadi dia ya. Pakai apa namanya? Ya, sarung. Kemudian pakai baju, pakai kerudung. Baru ditambah lagi rangkap yang tadi itu 3, jadi 5. Semuanya 5. Ya, ini alhamdulillah di kita mah baguslah. Ya, kalau ada yang meninggal sudah siap ya. Ya, nggak usah daftar, nggak usah. Pokoknya udah disiapin aja ya. Nggak usah daftar, nggak usah kan? Nggak usah. Kayak gitu pokoknya nama waktu nama ayah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yukabbiru alaihi 4 takbiratin, dan takbir dengan 4 takbir. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, membaca surat Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati, dan bersalawat kepada kanjeng Nabi setelah takbir kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, dan mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, doa anak gampang mah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Tapi ini mah panjang. Ini mah panjang. Kemudian mana lagi sih ini? Kemudian di takbir yang keempat, wa yaqulu fir rabi'ati, dan membaca doa di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa yusallimu ba'da rabi'ati, dan kemudian salam setelah takbir yang keempat. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati, dan dimakamkan di liang lahat itu menghadap kiblat.
Kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yalhaduhu bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian menghadapkan kepalanya itu diganjel, kemudian sambil membaca doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, di kita alhamdulillah Islam ini mengajarkan kita urusan manusia itu sangat dimuliakan. Sejak ia dikandung sampai lahir, sampai dewasa, sampai meninggal. Inilah penghormatan agama Islam terhadap manusia, baik itu sedang dia hidup maupun dia sudah mati. Jadi orang mati pun tetap dihormati oleh Islam, karena sejatinya orang manusia mati itu tetap badannya dihormati. Berbeda dengan pengurusan binatang. Binatang kalau mati ya sudah, tapi manusia harus dihormati. Ya, diatur segala, sampai harus dimandikan, dikafani, dikuburkan, bahkan nguburnya pun itu diatur. Supaya apa? Ini dalam rangka penghormatan Islam kepada manusia. Jadi beruntunglah kita sebagai orang Islam yang ajarannya sangat memuliakan manusia. Cacakan keur hirup keur maot oge dihormati manusia. Ku agama itu. Tah mantak kalau ada orang tidak menghormati manusia yang lainnya, ya eta nu maot ge dihormati ya ku Islam. Tidak menghormati orang lain, dia masih hidup, maka pasti itu bukan dari ajaran Islam. Jadi Islam mah pasti ngajarkeun ngahormati manusia. Ayeuna jelema maot teh geus teu aya nyawana. Paribasana ditepake mal malik nepak ieu, mal ngambek wae. Tetapi ieu ngajarkeun ke kita supaya orang teh ngahormati papada manusia. Beda. Ya, iya luhur. Ada aliran tuh, aliran agama apa gitu, yang kalau mati itu dipalidkeun aya kalau mati itu dibakar ada. Ya itu mah masing-masing keyakinannya ya. Ada yang kalau mati itu dimakanin burung. Kan lebih ngeri itu menurut kita gitu ya. Tapi ya cara pandang agama itu berbeda-beda, tetapi secara logika itu yang paling memuliakan mah cara Islam, cara logika. Dikuburkeun di pandian, dikapani, disalatkeun, dikuburkeun aja diatur. Sudah beres dikuburkeun ditaakinan. Ngadoa heula. Ya, itu. Coba orang kudu bersyukur. Tapi kita ya beda-beda sih cara berpikir. Saya pernah tanya tuh teman saya yang meninggal orang Konghucu. Waktu sebelum meninggal saya tanya itu, sebulan sebelum meninggal saya tanya, emang kayak yang tahu orang mau mati sih. Saya tanya, Pak, itu kalau nanti meninggal mau diapain? Mau dikuburin apa mau dibakar? Saya pengen dibakar, pasti loh. Saya balik tanya, kenapa mau dibakar? Nah ini cara berpikir mereka. Jadi jangan salah juga kita melihat. Jadi gini, kalau dibakar saya berarti selesai, itu tidak membebani anak saya. Tidak usah ada biaya perawatan, tidak usah, orang saya udah dibakar, udah hancur. Gitu. Saya tidak membebani anak saya.
Terus ya itu maksudnya supaya apa? Ya kalau orang dibakar itu menurut pemahaman mereka, orang dibakar itu berarti suci, dilebur urusan di dunianya, baik salahnya maupun dosanya sekalian hancur. Jadi menghadap Tuhan itu dengan bersih gitu. Oh benar. Oh gitu. Ketika dia meninggal, saya sampaikan ke istrinya, Bu, dulu saya tanya si bapak ini pengennya dibakar. Saya sampaikan tuh obrolan saya ini. Kata istrinya, iya Pak Asep, pengennya dibakar. Ngomong ke saya juga, tapi saya sama anak-anak sudah sepakat tidak dibakar, tapi dikubur. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya kangen, saya tahu tempatnya, saya jarah. Tuh yang begitu aja tadi cara berpikirnya, pakai cara berpikir Islam. Ya kalau dikubur kan ayat jelas kuburan, anak, istri, ya cucu bisa datang, bisa jarah, dijelaskan. Iya bapak mana? Iya itu. Nah, itu hebatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.